teman-teman muda, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang penting, dan harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu dan memberkati teman-teman muda. Nah, saya coba nge-share atau ngebahas tentang tanda pasti. Tanda pasti bahwa dia cowok yang setia plus yang terbaik untukmu. Nah, saya berharap teman-teman cewek yang mendengar ini, engkau jadi peka, jadi tajam dalam menganalisa, sehingga engkau memiliki pasangan yang setia dan yang terbaik, yang diberkati Tuhan. Nah, apa saja itu? Yang pertama, tanda pasti bahwa dia cowok yang setia dan terbaik. Yang pertama, dia mengucap syukur kepada Tuhan atas dirimu. Nah, mengucap syukur ini adalah hal yang penting dalam hubungan. Artinya begini, kalau dia mengucap syukur atasmu, maka dipastikan dia setia. Kenapa? Karena ucapan syukur artinya begini, dengan segala kekuranganmu, dengan segala kelemahanmu, dia mengucap syukur dan dia menerima kamu apa adanya. Tapi kalau dia membanding-bandingkanmu dengan orang lain, tidak pernah merasa berkecukupan, tidak pernah merasa puas, maka percayalah, dia apabila ketemu yang lain, maka engkau akan ditinggalkan karena enggak mengucap syukur. Sebab begini, kalau kita merasa mencari yang lebih baik, maka akan ada yang lebih baik. Makanya ada istilahnya, di atas langit masih ada langit. Tapi kalau kita mengucap syukur dengan semua kekurangan dan kelemahan pasangan kita, itu tanda bahwa cowok itu adalah cowok yang setia dan yang terbaik. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah cowokmu cowok yang mudah mengucap syukur atas dirimu, atau dia mengeluh, membanding-bandingkanmu dengan orang lain, atau bagaimana? Ini yang perlu dipelajari. Yang pasti, kalau dia setia dan yang terbaik, maka dia mengucap syukur kepada Tuhan dengan semua kekurangan dan kelemahan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, baginya kamu itu cukup. Nah, saya selalu bilang begini, rahasia setia tidak banyak rahasia setia. Hanya satu rahasia setia, yaitu rasa cukup. Di luar sana banyak yang lebih baik. Di luar sana banyak yang lebih cantik, banyak pekerjaannya lebih bagus, gajinya lebih tinggi, lebih kaya, banyak di luar sana. Tapi baginya kamu cukup. Artinya begini, mau sebaik apapun di luar sana, dia udah gak tertarik lagi. Karena apa? Baginya kamu cukup. Tapi kalau dia masih lirik-lirik, wih ada yang lebih tinggi gajinya, wih ada yang lebih cantik, wih ada yang lebih kaya, ya repot. Masalahnya ketemu yang lebih kaya, masih ada yang lebih kaya. Ketemu yang lebih cantik, masih ada yang lebih cantik. Mau sampai kapan? Gak bisa. Kalau dia tidak memiliki rasa cukup, bahaya. So, cowok yang setia dan terbaik, baginya kamu cukup. Itu rahasia yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, dewasa pembawaannya atau sifatnya. Sifat dari kekanak-kanakan adalah ketidakpuasan. Ya, ketidakpuasan. Sifat dari kekanak-kanakan adalah cuek, mementingkan diri sendiri, dan main-main. Jadi bagaimana mungkin dia bisa setia kalau dia cuman main-main?
Jangan coba ganggu anak-anak yang lagi main-main. Dia akan nangis. Jadi kalau kita berpacaran dengan cowok yang masih bersifat kekanak-kanakan, maka jangan terkejut, jangan heran, jangan sedih kalau hubunganmu, kalau kamu dijadikan dia tempat bermain-main. Dan dari mana ada kesetiaan kalau dia mempermainkan hubungan atau perasaanmu? So itu penting banget. Sekali lagi ingat, jangan terkecoh atau tertipu. Ketika dia udah berumur, terus kamu bilang, oh udah dewasa. Enggak. Dewasa itu enggak ada hubungannya dengan umur. Dewasa itu respon kehidupan. Dewasa itu cara pandang. Dewasa itu tanggung jawab dan komitmen. Biar dia berumur, tapi kalau masih kekanak-kanakan, egois, mementingkan diri sendiri, dan masih main-main, sorry, biar berumur tapi masih kekanak-kanakan. Ini penting. Kalau kita mau tahu tanda pastinya, lihat dia bertanggung jawab, dia berkomitmen atau tidak. Atau kamu jalin hubungan dengan dia, kamu tidak tahu mau kemana hubungan itu dibawa. Udah 1 tahun, 2 tahun, 3, paling parahnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tapi tidak ada kepastian tentang hubungan itu kemana mau dibawa. Karena apa? Masih kekanak-kanakan. So, tanda pasti cowok yang setia dan terbaik adalah dia dewasa pembawaannya atau sifatnya. Artinya, dia punya perencanaan, dia punya target, dia punya visi, dan dia tidak main-main dengan kamu. Itu yang disebut dewasa. Nah, kemudian tanda cowok yang setia dan yang terbaik, maka yang keempat adalah tidak mudah menyerah, pantang ngomong putus. Jadi kalau kamu punya cowok bertengkar sedikit, salah paham sedikit, ribut sedikit, langsung putus, ya sorry, I'm sorry to say, orang begitu tidak akan pernah setia. Tidak akan pernah setia. Karena setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya kesalahan. Jadi bayangkan, hubunganmu setiap kali ada masalah putus, setiap kali ada tantangan putus, ya repot. Dari mana kamu akan dapat kesetiaan kalau dia gampang putus, gampang ngomong putus? Tapi kalau kamu ada masalah, ada tantangan, ada isu, ada gosip, ada fitnahan, apapun masalahnya, dia tidak menyerah dan dari mulutnya pantang keluar kata putus, itu pasti setia. Itu pasti yang terbaik. Tapi kalau pacarmu gampang ngomong putus, repot. Kamu repot. Dan model begini, kamu bawa ke pernikahan, hancur. Berapa banyak orang tidak kuat menghadapi masalah. Berapa banyak cerai. Karena apa? Terlalu gampang keluar dari mulutnya kata pisah, kata cerai. So, teman-teman cewek yang mendengar ini, buka hatimu please. Kalau cowokmu gampang ngomong putus, perhatikan baik-baik. Jangan bawa orang model begini ke masa depanmu. Tegas ke dia. Maumu apa? Memang kamu mau putus? Kamu ini gak gentleman, ada masalah langsung putus. Langsung tegasin. Lebih bagus kamu putus sekarang waktu pacaran daripada kamu ingin cerai setelah menikah, terlambat. So sekali lagi saya tegasin, kalau cowok setia dan terbaik, dia tidak mudah menyerah, pantang dari mulutnya keluar kata putus. Itu yang keempat. Yang kelima, tanda cowok setia dan terbaik. Yang kelima adalah sabar menghadapi masalah sebesar apapun. Sekali lagi, dalam hidup ini masalah itu normal. Dalam berpacaran, dalam menikah, masalah dan tantangan pasti ada. Nah, yang perlu kita tahu, di balik masalah tujuannya naik kelas.
Tujuannya naik kelas. Jadi kalau dia cowok yang terbaik, setiap kali ada masalah dia naik kelas. Setiap kali ada masalah, hubungan kalian naik kelas. Jangan setiap kali ada masalah turun tinggal kelas. Setiap kali ada masalah tinggal kelas. Bertahun-tahun jalani hubungan tinggal kelas terus. Nah sekarang, apa yang mau bertumbuh dalam hubungan kalian? Apa yang menjadi berkat dalam hubungan kalian? Gak ada. Artinya buang-buang waktu, merugikan. Tapi kalau dia sabar menghadapi masalah apapun, saya percaya hubungan kalian akan naik kelas, naik kelas, naik kelas. Kalau naik kelas, maka tanggung jawabnya makin tinggi, makin naik kelas, promosinya makin tinggi, berkatnya makin tinggi. So, teman-teman cewek yang mendengar ini, pelajarilah cowokmu, apakah dia sabar menghadapi masalah sebesar apapun, atau dia gampang menyerah. Saya nggak tahu. Coba Anda yang dengar ini, coba renungkan pacarmu baik-baik. Gimana sih kalau waktu ada masalah? Gimana sih responnya? Apa sih responnya? Nah, baru perhatikan dengan baik. Kalau dia yang terbaik, maka dia sabar menghadapi masalah sebesar apapun. Nah kemudian yang keenam, cowok yang setia dan yang terbaik, maka yang keenam adalah dia mendoakan kamu. Baik kamu lihat ataupun tidak kamu lihat, dia mendoakan kamu. Nah yang paling kerennya, dia mengajak kamu bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kalian setiap hari doa bareng, kalian setiap hari baca firman bareng, kalian tiap hari nyembah Tuhan bareng. Kalau ada waktu, ada kesempatan, ibadah sama-sama. Kalau ada kesempatan, melayani sama-sama. Nah, cowok yang mendoakan kamu, yang bawa kamu makin dekat ke Tuhan, adalah cowok yang terbaik di zaman ini. Sebab jujur, ini langkah di zaman ini. Bukan tidak ada, tapi langkah. Bukan artinya tidak mungkin. Itu mungkin kalau yang dari Tuhan akan kasih kamu cowok yang terbaik, yang takut Tuhan, dan yang mengasihi Tuhan. Nah, yang keenam adalah mendoakan kamu. Yang ketujuh, yang terakhir, tanda pasti cowok yang setia dan yang terbaik. Maka yang ketujuh adalah dia memiliki visi yang dari Tuhan tentang hubungan kalian, tentang relationship kalian. Sebab saya percaya Tuhan punya visi atas hubungan. Tuhan punya visi atas pernikahan. Nah, cowok yang terbaik, yang setia adalah cowok yang punya visi. Nah, kalau dia punya visi, maka dipastikan dia punya perencanaan. Nah, kalau dia punya perencanaan, maka dipastikan dia punya persiapan. Nah, kalau dia punya persiapan, maka dipastikan punya hasil. So, bagi saya cowok yang terbaik adalah cowok yang punya visi ke depan bersama dengan kamu. Nah, teman-teman cewek yang menonton ini, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah cowokmu punya perencanaan ke depan? Punya visi ke depan? Atau jangan-jangan kalian jalin hubungan bertahun-tahun tapi tidak punya kejelasan, tidak tahu arahnya kemana. Kalian cuma mutar-mutar di situ. Kamu gak kenal keluarganya, kamu gak tahu kapan akan menikah, kamu gak tahu pekerjaannya gak jelas, dan orangnya gak serius, dan tidak ada planning ke depan. Ya repot. Kalau kamu punya hubungan model begini, percayalah, hubunganmu tidak bertumbuh, hubunganmu buang-buang waktu, dan kamu akan dirugikan. So, ada 7 hal tanda pasti bahwa dia cowok yang setia dan terbaik. Yang pertama, mengucap syukur. Yang kedua, kamunya cukup bagi dia. Yang keempat, dewasa pembawaannya. Yang ketiga, dewasa pembawaannya. Yang keempat, tidak mudah menyerah, pantang ngomong putus. Yang kelima adalah sabar menghadapi masalah. Yang keenam adalah mendoakan kamu. Dan yang ketujuh adalah memiliki visi yang dari Tuhan tentang hubungan kalian.
So ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Doa saya, engkau punya pasangan yang setia dan terbaik. Tetaplah semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan dan hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. God bless you.